Inilah debat kedua calon presiden pemilu 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini Komisi Pemilihan Umum mempersembahkan debat kedua calon presiden pemilu 2019. Para calon presiden akan saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi seputar masalah infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi tema debat malam hari ini. KPU berharap rangkaian debat malam ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya pada tanggal 17 April 2019. Selamat menyaksikan debat kedua calon presiden pemilu 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sambut dan ucapkan selamat datang untuk calon presiden nomor urut 01 dan calon presiden nomor urut 02. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita sambut moderator kita malam ini,
Tommy Cokro dan Anissa Dasuki. Selamat malam. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para calon presiden. Boleh tepuk tangan yang meriah? Ya baik, dan berbeda dengan sebelumnya, debat malam ini hanya menghadirkan calon presiden. Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyaksikan para calon presiden menyampaikan program dan gagasannya kepada masyarakat semua. Seperti apa Indonesia di tangan mereka? Kalau selama ini para calon presiden hanya berdebat di lini media massa, malam hari ini kita akan melihat secara langsung. Para calon presiden akan saling bertanya, menjawab, dan juga berdebat mengenai berbagai isu yang beredar di masyarakat. Betul, dan acara ini merupakan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan MNC Group, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews. Dan juga selain ditayangkan televisi, Anda semua juga dapat mendengarkannya secara langsung melalui siaran radio dan menyaksikannya langsung melalui live streaming. Dan malam ini kita akan membahas tema terkait infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Tommy Cokro. Inilah debat kedua calon presiden 2019. Ya, baik. Baik, harap tenang. Hadirin, harap tenang. hadirin harap tenang. Oke, baik. Agar debat ini berlangsung dengan efektif dan berguna bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan aturan debat. Dan berikut adalah tata tertib debat kedua calon presiden 2019. Tata tertib debat kedua calon presiden 2019. 1. Tema debat kedua adalah infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Pertanyaan seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat kedua dan tidak menyerang personal. 3. Durasi waktu dimulai ketika calon presiden mulai berbicara. 4. Calon presiden diperkenankan membawa alat tulis, catatan dan data yang diperlukan. 5. Calon presiden tidak diperkenankan membawa atribut apapun yang tidak berkaitan dengan debat kedua. Tata tertib debat kedua bagi para pendukung. 1. Harus selalu tertib. 2. Dilarang memprovokasi. 3. Dilarang membawa benda berbahaya. 4. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. 5. Dilarang meneriakkan yel-yel saat calon presiden berbicara. Baik, untuk mengawali debat malam ini, masing-masing calon presiden akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Betul, Anissa, dan sebelumnya KPU telah mengundi pada tanggal 25 Januari 2019 di kantor KPU, dan siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan visi misinya, dan hasilnya menetapkan bahwa penyampaian visi misi akan diawali oleh calon presiden nomor urut 02. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya. Waktunya 3 menit saat Bapak berbicara. Silakan. Salam. Saudara-saudara sekalian, sahabatku dimanapun kau berada, majelis yang terhormat, Saudara Insinyur Joko Widodo yang saya hormati, malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, yaitu infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah untuk menjadi negara berhasil, kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri.
Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa. PBB sekarang mengatakan bahwa inilah 3 masalah yang utama tolok ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti, insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Ini komitmen kami. Kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini bukan salah siapapun, ini salah kita semua sebagai bangsa. Karena itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur. Beliau telah bekerja keras. Namun namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Capres nomor 01 Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan visi misinya. Waktu 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta komisioner, Ketua Bawaslu beserta komisioner, yang saya hormati sahabat baik saya Bapak Prabowo Subianto, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Visi kami adalah Indonesia maju di bidang energi. Ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100, sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam 3 tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191.000 kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga 58.000 unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jagung. Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani. Ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup. Mohon tenang. Di bidang lingkungan hidup. Kita ingin
kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk Indonesia maju. Sudah habis Bapak. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan kita berikan apresiasi. Untuk para capres malam ini. Silakan. Baik. Harap tenang, harap tenang. Cukup, kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana penyampaian visi, misi, dan juga program kerja masing-masing capres di malam ini. Namun tidak cukup tentunya. Segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama dan juga mengupas dan menguji pemahaman visi misi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan debat pada malam hari ini berlangsung tanpa kisi-kisi soal bagi para calon presiden. Tim panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, 3 pertanyaan yang mewakili tema akan kami undi di hadapan Anda. Dan sebelum pengundian dilakukan, terlebih dahulu kami perkenalkan tim panelis untuk debat malam ini. Profesor Sudarto PhD, MES, PhD, dosen manajemen lingkungan Universitas Diponegoro. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ahmad Agus Setiawan, ST MSc, PhD, Ahli Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan, Universitas Gadjah Mada. Dr. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, DEA MSc, Ahli Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Profesor Insinyur Joni Hermana, MSCES, PhD, Rektor Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengundi untuk pertanyaan pendalaman visi misi. Kami persilakan Capres nomor urut 01 dan Capres nomor urut 02 untuk maju ke tengah. Kita akan mengundi bersama-sama kelima tema yang akan dibahas pada malam hari ini Bapak-Bapak. Dan masing-masing calon presiden akan mengambil 1 tabung yang berisi pertanyaan panelis dengan tema infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita akan mengundi terlebih dahulu dengan tema infrastruktur. Baik. Bapak-bapak dimohon secara bersama-sama mengambil tabung yang berada di dalam fishbowl. Silakan. Kami persilakan. Silakan Bapak. Bersama-sama. Wah. Enggak ketemu nih. Baik. Oh, ada tabung. Baik, silakan ditunjukkan ke arah kamera agar pemirsa di rumah bisa mengetahui dan juga hadirin sekalian bisa mengetahui. Baik, silakan disimpan di huruf A, Bapak-bapak. Selanjutnya kita akan mengundi pertanyaan tema energi dan pangan. Baik. Di sini ada 2 tempat. Masing-masing calon presiden harus mengambil dari fishbowl yang berbeda. Kali ini kami persilakan dari Capres 01 terlebih dahulu untuk mengambil, karena pada visi misi Capres 02 yang memulai duluan. Baik, tidak boleh mengambil dari fishbowl yang sama, ada 2 fishbowl karena kita harapkan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup, energi dan pangan terbahas dua-duanya. Baik, selanjutnya. Baik. Kita boleh tunjukkan ke pemirsa di rumah dan juga hadirin. Silakan diletakkan di huruf B, Bapak-bapak.
Baik, selanjutnya kita akan mengundi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sama seperti sebelumnya, ada 2 fishbowl di sini. Kami tidak mengetahui mana yang berisi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua tema akan dibahas karena kami harap pada malam hari ini semua akan terjawab secara gamblang. Kita terlebih dahulu kepada Pak Prabowo, Capres 02 untuk mengambil. Baik. Selanjutnya, Pak Joko Widodo silakan untuk mengambil. Silakan ditunjukkan ke hadirin dan pemirsa di rumah. Baik, silakan diletakkan di huruf C. Kemudian kita akan mengundi tabung yang ini berisi video yang akan menjadi bahan pertanyaan panelis dalam debat eksploratif. Silakan bersama-sama Bapak untuk mengambilnya. Silakan. Baik, silakan Bapak-bapak ditunjukkan ke arah kamera dan hadirin pada malam hari ini. Baik, silakan taruh di huruf D. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik, Anissa, langsung saya terima kedua baki. Pertama saya terima dari Capres nomor urut 01. Sekali lagi akan saya tunjukkan bahwa ini sesuai urutannya dengan urutan tema malam ini. Saya akan taruh sebelah sini, kemudian berikutnya dari Capres nomor urut 02. Saya juga perlihatkan semua sesuai dengan urutan tema yang akan dibahas malam ini. Baik, dan pemirsa dan juga para hadirin, bagaimana para calon presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis malam ini? Tetaplah di debat kedua calon presiden 2019. Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Baik, dan di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Dan pemirsa dan hadirin sekalian, ini adalah pertanyaan tema infrastruktur yang telah dipilih oleh calon presiden nomor urut 01. Waktu menjawab adalah 2 menit. Kita buka pertanyaannya. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah, dalam Global Competitiveness Report 2018, aspek infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-71 dari 140 negara. Diindikasikan diantaranya oleh rendahnya konektivitas jalan, kualitas jalan, keandalan layanan air minum, dan efisiensi layanan pelabuhan yang dapat berpengaruh diantaranya pada sistem logistik pangan dan industri kecil serta menengah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Waktunya 2 menit, dimulai saat Bapak berbicara. Ya, saya kira dalam 4 tahun ini telah kita bangun banyak sekali. Baik itu yang namanya jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun
infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan tol, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan airport, bukan urusan pembangkit listrik, tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita telah bangun yang namanya Palaparing. Ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi. Di Indonesia bagian barat telah 100% kita selesaikan. Di Indonesia bagian tengah telah 100% kita selesaikan. Indonesia bagian timur telah selesai 90% dan akan kita selesaikan pada tahun ini. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur selain pembangunan sumber daya manusia yang ke depan ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan. Waktunya habis Bapak, silakan kepada Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto, waktu Bapak 1 menit. Harap tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, Pak Prabowo Subianto silakan untuk menanggapi, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study, yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh, LRT di Palembang, dan lapangan terbang, Kertajati, dan macam-macam lagi. Waktunya 1 menit sudah habis, Bapak. Terima kasih. Baik, calon presiden 01, Pak Jokowi silakan menanggapi, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibility study, saya kira salah besar, karena ini sudah direncanakan lama. Mohon tenang, mohon tenang. Ini sudah direncanakan lama, tentu saja semuanya ada dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu. Memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya kalau masih belum ramai, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung, Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung ramai Pak Prabowo. Waktunya habis, Bapak. Harap tenang, harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Baik, mohon tenang. Terima kasih. Ya baik, dan kita masuk di pertanyaan yang berbeda, namun masih soal infrastruktur. Dan tentu kami waktunya membacakan pertanyaan yang telah diambil oleh Capres nomor urut 02. Dan pertanyaannya adalah, baik, sejak era Orde Baru hingga kini, pembangunan infrastruktur masih banyak mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta, namun kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik agraria seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencaharian dan kearifan lokal. Pertanyaannya, apa strategi Bapak ke depan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal? Dan tentu
Waktunya 2 menit, dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira ini esensi daripada pendekatan kita, bahwa tadi saya katakan infrastruktur harus untuk rakyat. Karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikutsertakan masyarakat-masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian tetap kita harus menghitung keekonomian dan dampak-dampak lingkungan hidup, dampak-dampak sosial daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun, sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur, ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut. Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka. Tidak bisa serta-merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran, pengalihan kehidupan mereka. Saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara, bahwa infrastruktur sangat-sangat penting, tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita, sehingga kita bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita, bukan menjadi beban kepada masyarakat. Bagaimanapun membayar kembali hutang-hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita. Terima kasih. Waktu masih ada Pak? Waktu ada dikit? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Dan langsung selanjutnya untuk ditanggapi oleh Capres 01, silakan Bapak Joko Widodo, waktunya 1 menit. Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan, pembangunan 191.000 kilometer jalan-jalan di desa itu adalah untuk betul-betul untuk rakyat di bawah. Ini yang sering tidak dilihat orang. Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Harap tenang, mohon maaf. Karena porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya, 2-3%. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4 atau 5%? Itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar, sehingga tidak jadi konflik-konflik dengan masyarakat. Waktunya sudah habis Bapak. Baik, silakan. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh Capres 02. Waktunya 1 menit. Kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur, apakah itu jalan tol, apakah itu LRT, apakah itu kereta api yang dilaksanakan di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Maroko, semuanya itu adalah 2 kali lebih efisien, 2 kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia, Pak. Ini fakta, Pak. Jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita. Kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan-laporan Bank Dunia yang terakhir-terakhir justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real daripada pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik tenang. Mohon tenang. Hadirin sekalian diharap tenang. Terima kasih. Kita akan beralih ke tema energi dan pangan. Ini adalah tabung yang telah dipilih oleh
calon presiden nomor urut 01 akan saya bacakan. Waktunya masih sama seperti tadi, 2 menit dan masing-masing diberikan kesempatan untuk menanggapi 1 menit. Baik, pertanyaannya adalah, saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet, kecerdasan buatan, drone, dan robot yang menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaannya, apa strategi Bapak menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Dalam revolusi industri 4.0 ini kita tahu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, semuanya keluar semuanya, advanced robotics, semuanya keluar semuanya. Dan saya meyakini bahwa dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia, kita akan bisa mempersiapkan bangsa kita menuju revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, misalnya kayak petani. Perlunya petani dikenalkan pada yang namanya marketplace, sehingga mereka bisa berjualan secara online. Sehingga hubungan antara petani dengan konsumen ini semakin dekat. Menyiapkan juga usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha super mikro, untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online system ini. Sehingga membangun ekosistem offline dan membangun ekosistem online sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat ini. Inilah proses-proses yang terus kita kerjakan di lapangan sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi saya sampaikan mengenai palaparing yang sudah dibangun di Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah semuanya hampir sudah 100%, juga sistem 4G yang sekarang ini telah kita bangun hampir 74% di kabupaten kota yang kita miliki setelah kita selesaikan. Tahun ini saya kira kalau ini selesai, kita akan gampang masuk sekali ke era waktunya habis, Bapak. Terima kasih. Harap tenang, baik. Harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya Capres nomor urut 02 kami persilakan untuk menanggapi, durasi 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Kita sama-sama memahami dahsyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang dengan artificial intelligence, robotics, ini akan berdampak. Satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman yang punya 15.000 pekerja bisa diganti sekarang dengan robot-robot dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja. Ini akan berdampak. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri 4.0, kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri. Ini yang kita masalahkan. Kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita. Ini yang saya permasalahkan. Bagus kita bicara industri 4.0, tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import-import dari negara manapun. Baik, waktunya habis. Silakan Capres 01. Baik, harap tenang. Harap tenang. Hadirin sekalian, harap tenang. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Capres 01 untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu. Mohon tenang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis. Coba kita lihat, sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace
produk-produk pertanian. Tanihub, coba dilihat Tanihub. Sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa diangkat. Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech, peer-to-peer, yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani. Saya kira itu suatu hal yang konkret, yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi karena diberikan harga yang lebih baik, tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak. Saya kira konsep besar fintech seperti baik. Terima kasih. Waktunya habis, Pak. Ya, baik, waktu. Harap tenang, hadirin sekalian, harap tenang, harap tenang. Mohon tenang, terima kasih. Baik, selanjutnya waktunya kami membacakan pertanyaan untuk Capres nomor urut 02, temanya energi dan pangan. Kita lihat apa yang menjadi pertanyaan dari panelis dalam tabung ini. Baik, Bapak, pertanyaannya adalah, sawit merupakan komoditas strategis karena memberikan sumbangan devisa terbesar di sektor pertanian dan menjadi sumber energi alternatif. Dan saat ini, lahan perkebunan sawit telah mencapai 14 juta hektar. Namun, sistem perkebunan sawit dan pengelolaannya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Bapak untuk memperbaiki tata kelola sawit agar target biodiesel minimal 20% atau B20 tercapai, buruh kebun dan petani mandiri sejahtera, serta keberlanjutan lingkungan terjaga? Waktunya sama, yaitu 2 menit. Dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Baik, benar kelapa sawit adalah komoditas penting bagi kita dan ini juga sebetulnya menjanjikan karena kita dapat menggunakan kelapa sawit untuk biodiesel dan biofuel. Ya, saya sudah bicara dengan para ahli, para pelaku, para pengusaha, mereka sudah melaksanakan, benar kita sudah ke arah B20. Tetapi Brazil bisa sampai B90 dan sebagainya. Kita masih, saya bukan pesimis Pak, saya sangat optimis. Kita mampu untuk, mohon tenang. Kita sangat mampu untuk swasembada di bidang energi dan kelapa sawit akan menjanjikan kita bisa manfaatkan semua produk-produk kelapa sawit kita untuk menjadi biofuel, biodiesel, dan ini bisa meningkatkan pendapatan petani kita yang sekarang lagi jatuh. Kita bisa meningkatkan harga dan juga kita harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. PIR harus dilaksanakan, ya, pola PIR itu perkebunan inti rakyat, dan harus kita robah, tidak 20% untuk 80% adalah plasma, 20% inti, tapi mungkin kita harus lebih berani kayak Malaysia. Kita harus tingkatkan mungkin plasmanya lebih banyak sehingga rakyat lebih memiliki hak-hak atas kerja keras mereka dan produk mereka. Saya kira ini keberpihakan kita yang kita bisa cari jalan-jalan yang penting. Jadi pertama, kita bisa manfaatkan kelapa sawit untuk menjadi tambahan bahan bakar kita, karena kita juga dalam waktu dekat akan jadi net importer. Kita akan import 100% bahan bakar minyak kita. Ya, waktu kalau habis, kita Bapak. Dan kita sekarang punya peluang dari kelapa sawit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan langsung mohon tenang, para hadirin mohon tenang. Baik, dan waktunya Capres 01 kami persilakan menanggapi. Durasinya 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Supaya Pak masyarakat tahu bahwa sekarang produksi sawit Indonesia itu sudah 46 juta ton per tahun dan melibatkan petani kurang lebih 16 juta petani. Saya kira sebuah jumlah yang sangat banyak. Dan supaya Pak Prabowo juga tahu bahwa kita telah memulai B20 dan sudah berproduksi 98% dari yang sudah kita harapkan. Ini artinya B20 ini sudah rampung. Kita ini sekarang menuju kepada yang namanya B100.
Sehingga kita harapkan 30% dari total produksi dari kelapa sawit nanti akan masuk kepada biofuel. Sudah kita rencanakan, plan-nya sudah sangat rigid dan sudah sangat jelas. Inilah yang sedang kita kerjakan sehingga kita tidak ketergantungan kepada minyak dari impor. Targetnya itu Pak Prabowo. Ya, waktunya habis, terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, harap tenang. Baik, dan waktunya sekarang untuk Capres 02, silakan untuk menanggapi. Waktunya Bapak sama 1 menit, kami silakan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setiap arah, setiap usaha ke arah kemandirian di bidang energi kita sambut baik, dan kami kalau demikian juga kami bisa mengakui bahwa memang Pak Jokowi dengan pemerintahnya telah melakukan hal-hal yang positif di bidang itu, ya kan? Oh enggak, saya mengakui kalau orang berbuat yang baik, tapi kita perlu juga koreksi kalau ada kekurangan. Jadi ini yang kita diskursus yang sehat. Jadi sekali lagi kami mendukung. Anda tanya kepada saya strategi kami, ya saya jawab strategi kami akan menggenjot kelapa sawit, tidak hanya kelapa sawit, aren, kasava, bahkan etanol dari gula, semua akan kita gunakan untuk kita bisa tidak mengimpor bahan energi dari luar negeri. Itu strategi kita. Ya, terima kasih. Waktunya habis. Boleh berikan apresiasi Boleh yang tangan tentunya bagi para calon presiden. Baik, 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 baik. Mohon tenang. Mohon tenang. Baik, baik, baik. Baik. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah membahas mengenai tema energi dan pangan. Di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu, tetaplah di debat kedua Calon Presiden 2019. Rabu. Anda kembali menyaksikan debat kedua Calon Presiden 2019. Boleh tepuk tangan yang meriah sekarang? Dan kembali kami ingatkan, mohon tenang pada saat para capres menjawab. Tentunya ini agar kita bisa mendengarkan substansial dan clear tentunya dalam debat kedua kali ini. Baik, dan para capres juga bisa mengeksplor panggung yang telah kami sediakan dengan handy mic. Baik, dan langsung di segmen ketiga ini calon presiden kembali akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan tema di segmen ini adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik, langsung kami akan membacakan pertanyaan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dipilih oleh Capres 02. Dan pertanyaannya adalah, pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga sampai pada titik kritis yang membahayakan kesehatan manusia dan mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah, apa langkah strategis Bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat? Waktu Bapak sama seperti tadi, 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Memang benar lingkungan hidup adalah sangat kritis karena menyangkut masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah Republik Indonesia, saya akan tentunya menegakkan hukum. Law enforcement, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan. Di banyak tempat selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan besar justru melanggar, meninggalkan limbah, tidak mau bayar pajak yang sebenarnya untuk bersihkan limbah, dan kong kali kong, 4 gulipat dengan pejabat-pejabat
sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajibannya. Jadi ini kembali adalah komitmen saya akan menegakkan pemerintah yang bersih, yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar yang melaksanakan pencemaran lingkungan. Kemudian sebagai contoh saya akan pisahkan Menteri Kehutanan kok dijadikan satu sama lingkungan hidup. Ya, yang satu KLH harus mengawasi Menteri Departemen Kehutanan. Kok jadi satu? Jadi ini segera akan kita pisahkan sehingga KLH akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup, tidak jadi satu. Ya, ini sering menjadi masalah. Kemudian juga izin-izin akan kita perketat, AMDAL harus dilaksanakan. Tidak ada jalan-jalan pintas untuk AMDAL yang sangat cepat. Sering secara legal ada visibilitas tadi, tapi kadang-kadang itu eto-eto. AMDAL yang eto-eto, visibilitas tadi yang eto-eto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Hadirin. Ya. Dan baik, kita langsung ke Capres 01. Kami persilakan menanggapi, durasinya 1 menit, dimulai ketika berbicara. Silakan. Kenapa dalam 3 tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut? Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun. Sudah ada 11, ini supaya dicatat, 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun. Kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang namanya kebakaran hutan, illegal logging? Karena kita tegas, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusak lingkungan. Yang kedua, juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi. Salah satunya yang telah kita kerjakan adalah Sungai Citarum, Citarum Harum. Kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat terhadap program ini, dan kita harapkan ini nanti akan menjadi contoh sebuah perbaikan lingkungan yang baik. Terima kasih. Harap tenang. Langsung waktunya Capres, harap tenang. Capres 02 menanggapi kembali, waktunya 1 menit. Silakan. Baik, saya tentunya selalu menghargai kalau ada tindakan-tindakan yang benar-benar melaksanakan fungsi pemerintahan. Jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui kalau demikian prestasi Bapak, ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung. Karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama. Tetapi saya juga mengikuti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang meninggalkan pencemaran lingkungan yang sangat besar dan yang nilainya adalah jauh di atas yang Bapak sebut tadi. Ya, saya kira pada saatnya nanti mungkin perlu ada investigasi lanjutan. Tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar, di kalangan pengamat bahwa pelanggaran lingkungan hidup banyak sekali dilakukan dan masih merupakan PR bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan untuk Capres nomor urut 01 masih terkait tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Waktunya masih sama, 2 menit untuk menjawab dan 1 menit untuk masing-masing menanggapi. Baik, pertanyaannya. Dalam visi dan misinya, para capres menjanjikan akan menjalankan reforma agraria. Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, bahwa reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan agraria, konflik, dan kemiskinan di pedesaan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi Bapak menjalankan reforma agraria yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut? Waktunya 2 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan.
Dalam 2 tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial, baik itu untuk masyarakat adat, untuk hak ulayat, untuk petani, untuk nelayan. Yang 2 tahun ini telah kita bagikan konsesi sebesar 2,6 juta hektar dari 12,7 yang kita siapkan. Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Ada yang mereka tanami kopi, ada yang mereka tanami buah-buahan, ada yang mereka tanami jagung, banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahannya saja, tetapi juga mendampingi mereka agar tanah-tanah itu produktif. Dalam 2 tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat. 2017 telah kita bagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat. Untuk apa ini sebetulnya? Agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki. Hak hukumnya jelas, yaitu lewat sertifikat tadi. Dan dengan sertifikat ini mereka bisa gunakan untuk jaminan, untuk agunan, mengakses permodalan ke bank. Sisi hak hukumnya ada, sisi akses ke sektor keuangan juga mereka memiliki. Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria yang ini akan terus kita kerjakan. Target kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan 12,7 ini harus terdistribusi pada masyarakat. Sudah habis, bukan Bapak. Untuk yang gede-gede, bukan untuk yang gede-gede. Sudah habis Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Capres 02 kami persilakan untuk menanggapi Bapak. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kami punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya habis. Selanjutnya silakan. Baik, harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Rakyat boleh Baik, hak waktunya sudah habis Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, waktu sudah habis. Baik. Sudah habis. Sudah habis Pak waktunya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Capres. Mohon tenang, mohon tenang semuanya. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Capres 01 untuk menanggapi, untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya Pak. Baik, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan. Tolong berikan bagi para calon apresiasi presiden. dulu, ayo. Harap tenang, harap tenang. Oke,
tanggapan Capres nomor 01 menutup sesi debat pertanyaan panelis, namun kami masih ada satu segmen. Ya, baik. Segmen selanjutnya adalah debat eksploratif antara pasangan, antara calon presiden tanpa ada batasan waktu. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden 2019. Ya, boleh tepuk tangan untuk mulai di segmen ini. Ya, Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Kita sampai di debat eksploratif. Dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis dan sudah ada 2 video yang telah dipilih oleh masing-masing calon presiden di segmen awal tadi. Yang berbeda, kami tidak menampilkan batasan waktu bagi masing-masing calon presiden agar fokus dengan substansi dalam debat ini. Dan capres bisa langsung menanggapi jawaban, namun tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan lawan. Kami selaku moderator bertugas mengawal dan mengatur jalan debat dan menjaga keberimbangan. Ya, baiklah, kita simak bersama video yang dipilih oleh Capres 02 adalah video A. Baik, dari video tersebut panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan Capres nomor 02 untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi. Baik, justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun-tahun yang lalu, di mana seolah-olah negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini bisa dianggap adalah kolusi kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta besar, sehingga kalau perusahaan-perusahaan swasta itu meninggalkan persoalan-persoalan seperti tadi, lubang-lubang yang tidak ditutup, ya akhirnya dia lolos, dia tidak akan dikejar, tidak akan ditindak. Ya, kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar, dan memang itu yang harus kita lakukan. Ini memang menjadi besar karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Jadi situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pemerintah yang tegas, yang berani untuk menindak. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sudah nggak ada di Indonesia. Sudah tidak ada di Indonesia. Dia sudah di sini 30 tahun, dia sudah eksploitasi, dia berangkat. Ini yang jadi repot. Tapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran-saluran pengadilan internasional, melalui PBB, melalui Interpol, mungkin masih banyak jalan. Karena sebagian dari mereka begitu, dia bekerja di sini, dia lakukan segala macam, habis itu begitu selesai dia tinggalkan. Ini kita alami dan saya sendiri mengetahui itu. Ya, itu tanggapan saya. Jadi saya prihatin dan saya akan
Kalau seandainya saya yang mimpin, saya akan benar-benar fokus untuk mencari jalan keluar mengatasi ini. Langsung ditanggapi. Jadi sejak 2015 kita pemerintah telah bekerja sama dengan KPK, yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, banyak sekali yang telah dikerjakan bersama-sama dengan KPK dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi di samping penegakan hukum, kita juga telah mengerjakan banyak hal. Mungkin rakyat Indonesia, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di tambang Bukit Asam, yang dimiliki oleh Bukit Asam. Itu hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali. Kalau memang pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti itu tidak. Baik, langsung ditanggapi Bapak, silakan. Ya, kita hargai semua usaha pemerintah, tetapi juga kita waspadai ada perusahaan-perusahaan besar, multinasional, merasa dia sangat kuat, dia di atas hukum, dia tidak takut sama pemerintah Indonesia, dia bisa berbuat seenaknya. Ini kita alami di beberapa tempat, jadi ini saya kira siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Tenang. Jangan, Pak. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Baik. Ya, jadi begini ya, kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Ya. Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Benar, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di berikutnya, yaitu pilihan video dari Capres 01. Kita langsung lihat, yaitu video E. Baik, itu tadi videonya. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk video ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim senilai 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi modal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa
dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar 25% penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Pertanyaannya, bagaimana arah dan roadmap strategi Bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Silakan. Laut adalah masa depan ekonomi negara kita Indonesia. Dalam 4 tahun ini kita telah mengejar 7.000 kapal-kapal asing illegal fishing, yang melakukan illegal fishing, yang melakukan pencurian ikan di perairan kita. Ada 488 kapal yang telah kita bakar dan kita tenggelamkan. Sekarang ini kapal-kapal yang banyaknya 7.000 dapat dikatakan sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita, terutama ikan-ikan, agar mereka bisa lebih sejahtera. Selain ikan, kita juga memiliki yang sangat banyak, yaitu offshore. Saya kira sekarang ini juga banyak sekali ladang-ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang-ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara, memberikan income kepada negara, memberikan pendapatan yang banyak kepada negara. Yang ketiga juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar-besaran. Tol laut telah terus kita kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur karena kita memiliki 17.000 pulau. Konektivitas antar pulau, pelabuhan, tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul-betul laut memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Baik, silakan Pak Prabowo. Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi, tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau kami, strategi kami adalah negara hadir. Kami akan membuat BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan, dan mengorganisir nelayan-nelayan, dilatih dengan teknologi tepat, diberi akses kepada alat, kapal, modal, kemudian diberi prasarana, cold storage, dan pengalengan dan sebagainya, dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Jadi kita ingin mengendalikan, tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak. Baik, mohon maaf, langsung silakan Pak Jokowi. Yang pertama mengenai BUMN perikanan, mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya Perindo, kita telah memiliki yang namanya Perinus, yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan. Untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi. Hanya yang 10 sampai 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi. Sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, dengan yang kecil-kecil nggak ada izin, mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga,
kita juga telah membentuk yang namanya Bank Mikro Nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan. Baik, silakan bergantian, Pak Prabowo silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah-daerah itu, laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin, nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka, Pak. Jadi mungkin ya laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus, tapi biasanya di Republik ini biasa, Pak, dari dulu kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi laporannya bagus, kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Harap tenang. Saya melihat, saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan, bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang. Jam 12 malam, tengah malam, saya berdua dengan sopir, berdua saja ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar. Karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan ke saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa. Sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke Tambak Lorok, kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang. Saya ingin betul masalah-masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan. Bank Mikro Nelayan, itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas, Pak. Bapak, cukup segitu saja? Masih ada waktu, Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Kalau udah jelas, saya kira cukup ya. Kita hargai semua orang. Baik, Bapak, Dari silakan. Bapak Joko Widodo, masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan, ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa, ada yang sudah kita kerjakan, ada yang juga belum kita kerjakan, karena negara ini juga negara besar, bukan negara kecil. Mungkin persoalan di Jawa sudah selesai, bisa di luar Jawa belum selesai. Bisa di luar Jawa selesai, di Jawa belum selesai. Saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Baik. Baik, Silakan, Pak Prabowo, masih ada sedikit lagi? Tambahkan, Pak. Sedikit lagi, Pak Prabowo. Saya kira tidak ada masalah, Pak. Yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda. Strategi kami berbeda, itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting, tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing, Pak. Bagi kami ini kurang tepat sebagai strategi, ya. Jadi ini yang jadi masalah. Kita mengerti kondisi maritim sangat penting, tapi di lain pihak Waktu habis, mohon maaf Bapak Prabowo. Prihatin bahwa hal yang begitu strategis kita izinkan perusahaan-perusahaan asing. Waktu sudah habis. Operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para calon presiden. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana gregetnya para calon presiden ini saling berdebat. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden 2019. Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Boleh tepuk tangan untuk memulai segmen ini? Ya, jika tadi kita menyaksikan debat eksploratif, maka kali ini adalah debat inspiratif, di mana masing-masing calon presiden akan diberi kesempatan untuk saling bertanya dan juga saling menanggapi. Waktu untuk bertanya maksimal 1 menit dan waktu menanggapi adalah 2 menit.
Baik, giliran pertama kita akan berikan kepada Capres nomor urut 02 terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Capres nomor urut 01. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Saya ingin bertanya bahwa Bapak Joko Widodo waktu begitu menjabat sebagai Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas-komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun Bapak memimpin, Bapak banyak sekali mengimpor, Pak. Komoditas-komoditas itu ada datanya semua. Ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani-petani kita. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar, Pak, jutaan ton, sehingga baik, waktunya sudah habis. Kemudian mohon maaf Bapak. demikian juga komoditas lain. Waktunya sudah habis. Padahal Bapak sendiri membanggakan bahwa baik, produksi naik. Jadi baik, mohon jawaban, Pak. Baik, silakan Bapak nomor urut 01 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin perlu saya sampaikan kita hanya mengimpor 180.000 ton. Artinya petani kita, petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikatakan sangat jauh berkurang. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari, 2 hari atau setahun, 2 tahun. Memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras, perlu saya sampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang import kita untuk beras ini turun. Dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya, 1984 kita memang swasembada. Dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita 29, artinya apa? Ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton, 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena hama. Baik, waktunya tanpa cadangan itu berat. sudah habis, Pak. Baik. Harap tenang. Mohon tenang hadirin sekalian. Selanjutnya Capres nomor 02 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ini jawaban yang selalu kita dengar, Pak. Tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan, memang strategi dan mungkin falsafah ekonomi kita yang berbeda. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus import? Mohon tenang. Itu yang jadi masalah. Kalau kita sudah benar kelebihan 3 juta, kenapa harus kita import? Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat, kemudian digulirkan, kita buka lahan baru, kita bantu benih, kita bantu pupuk. Pupuk itu sampai ke petani, ya. Jadi ini mungkin falsafah beda, Pak. Kami berpegang kepada ya bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi
Pasal 33 bagi kami ini adalah suatu pengaman. Dan ini yang kita lihat dari mana-mana, ini yang diminta oleh para petani di mana. Dia minta harga yang baik, tapi dia juga minta jangan import pada saat panen. Jadi saya kira mungkin Menteri Perdagangan Bapak tidak melaporkan ke Bapak bahwa baru-baru saja beliau merubah keputusan Menteri, Pak. Kalau dulu tidak boleh import 1 bulan sebelum panen dan tidak boleh import 2 bulan setelah panen. Sekarang boleh import, Pak. Ini tolong Bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah. Ini yang dikeluhkan oleh petani-petani kita di mana-mana dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar ya, bahwa kita harus benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak Baik, waktunya sudah habis Bapak. Silakan Capres nomor 01 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga. Petaninya senang, masyarakat juga senang. Kalau kita hanya ingin menaikkan harga produk gabah, ya dinaikkan saja HPP kita. Tetapi harga di pasar akan juga ikut naik. Masyarakat akan merasakan beban di situ. Keseimbangan inilah yang terus kita jaga. Artinya apa? Petani juga bisa mendapatkan untung, tetapi masyarakat juga bisa menjangkau harga yang ada di pasar. Sebetulnya kesulitannya ada di situ. Inilah fungsi pemerintah, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas stok, agar dua-duanya ini mendapatkan keuntungan. Kita juga memiliki strategi besar supaya rakyat juga tahu, yaitu membangun bendungan sebanyak-banyaknya. Karena kebutuhan air yang ada di negara kita ini untuk pengairan sawah itu baru tersuplai 11%. Dengan terbangunnya 49 waduk yang telah kita kerjakan ini, itu baru mensuplai 20% dari kebutuhan yang ada. Strategi besarnya ada, tetapi yang harian, yang mingguan ini juga harus kita selesaikan. Kita terus harus membangun waduk ini agar di semua provinsi yang memiliki peluang untuk menaikkan produktivitas itu betul-betul ada airnya. Contoh di NTT, kita telah bangun 7 bendungan di NTT saja. Karena di NTT tanpa air, nggak mungkin mereka bisa nanam. Tanpa air nggak mungkin mereka bisa nanam. Karena problemnya ada di situ. Di NTB juga sama, dibangun bendungan kan tanpa air juga mereka nggak akan bisa menanam apa-apa. Inilah strategi besar, tetapi juga ada strategi jangka pendek dan jangka menengah yang kita kerjakan. Baik, masih ada waktunya Bapak. Silakan, sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih dan sekarang waktunya Capres 01 yang akan memberikan pertanyaan kepada Capres 02 untuk Bapak Joko Widodo. Kami persilahkan. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak, langsung. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi, kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam arti merasa sekarang ada tambahan-tambahan regulasi, ada tambahan-tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online. Ini yang mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan bisnis seperti itu. Ini luar biasa pesatnya dan ini memungkinkan membuka peluang-peluang luar biasa.
Jadi saya sangat mendukung hal-hal seperti itu. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi oleh Bapak. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn Indonesia. Kita tahu di negara ASEAN ini ada 7 unicorn dan 4-nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya 4 tetapi ada tambahan-tambahan unicorn baru di Indonesia, startup baru yang ada di Indonesia. Kita telah menyiapkan program 1000 startup baru yang kita linkkan dengan inkubator di global agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara-negara lain. Kita dalam rangka infrastruktur, dalam rangka mendukung unicorn ini, kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan, palaparing di Indonesia bagian Barat telah 100% selesai, Indonesia bagian Tengah 100% selesai, Indonesia bagian Timur 90% selesai, dan nanti di Juni insya Allah 100% juga akan selesai. Ini menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga sistem 4G. Ini akan kita teruskan, sekarang baru mencapai 74%, tapi saya meyakini insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan. Yang ketiga, regulasi yang memudahkan. Startup ini juga terus kita dorong, tanpa regulasi-regulasi yang sangat ketat. Mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini. Inilah yang terus kita dorong sehingga benar-benar kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM yang telah kita siapkan lewat inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam 3 tahun ini kita siapkan. Baik, cukup Pak. Baik, silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo Subianto. Mohon tenang. Waktunya juga 2 menit. Ya, jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet, IT, telecommunications berkembang dengan sangat-sangat pesat. Dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar dan mengambil posisi. Tetapi hal-hal mendasar, Pak Jokowi saya lihat ya, hal-hal mendasar dalam perekonomian Indonesia adalah bahwa terjadi suatu disparitas, suatu segelintir orang kurang dari 1% menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalau ada unicorn, ada teknologi hebat, saya khawatir ini nanti lebih mempercepat nilai tambah dan uang kita lari ke luar negeri. Ini yang saya khawatir. Ya, silakan Anda ketawa, tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri Bapak sendiri mengatakan bahwa ada 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya 5.465 triliun. Berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di Indonesia. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, commerce, e-commerce, ini, itu, saya khawatir ini juga bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistis. Ini saya ingin, saya ingin menggugah kesadaran bahwa sistem sekarang ini sudah habis, Bapak. Mohon maaf, memungkinkan habis, uang kita mengalir ke luar negeri. Itu saja. Sudah habis, Pak Prabowo, Bapak. terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi. Mohon tenang. Mohon tenang, dan pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing-masing calon presiden. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kedua calon presiden 2019. Rabu 7. Tepuk tangan dulu.
Dan pemirsa dan hadirin sekalian, kita masih menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Ya, di segmen-segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana silang pendapat dan adu argumentasi dari seluruh calon pemimpin Indonesia. Pada sesi ini kita akan mendengar pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden. Yang memulai terlebih dahulu telah kami undi pada 25 Januari 2019 di kantor KPU. Untuk itu kami awali di segmen ini dari Capres 01 kepada Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya, waktunya 2 menit. Silakan. Rakyat Indonesia yang saya cintai, mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota, kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di DKI Jakarta, dan 4,5 tahun ini mengelola negara kita Indonesia. Butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negara ini. Mafia migas Petra telah kita bubarkan, blok minyak Rokan telah kita kelola, blok minyak Mahakam telah kita kelola, Freeport 51% mayoritas telah kita ambil. Kita ingin negara ini semakin baik. Dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini. Tidak ada yang saya takuti. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Indonesia maju, untuk rakyat kita sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak, 30 detik lagi. Sudah cukup. Baik. Berikutnya kita ke Capres nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya. Waktu Bapak 2 menit, dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, pada malam hari ini kita telah melaksanakan debat, diskusi, hal-hal yang penting. Kita melihat itikat baik dan bagaimanapun Pak Joko Widodo punya hasil-hasil yang dicapai. Hanya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kami punya falsafah dan strategi yang lain. Kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran. Jadi kami berpandangan bahwa pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan teliti, dengan tegas, dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri, dan untuk itu alat kita, instrumen kita adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu saya kira yang kami ingin tegaskan. Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Baik. Kita berikan apresiasi kepada calon pemimpin Indonesia. Indonesia. Ya. Baik, Bapak-bapak. Bapak. Terima kasih, Pak. Kita berdiri tengah semuanya, mari. Baik. Mari, Pak, kita berdiri tengah. Dan hadirin sekalian, semua pernyataan dari masing-masing calon presiden adalah janji yang harus kita sebagai masyarakat Indonesia. Mohon tenang dulu. Oke, izinkan kami menutup dulu.
izinkan kami menutup dulu, mohon maaf. Baik, silakan. Baik, semua pernyataan yang telah diungkapkan oleh masing-masing calon presiden adalah janji yang harus kita tagih jika nanti mereka mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia untuk memimpin. Ya, banyak isu strategis tentunya yang dibuat oleh tim panelis yang tentu saja menjadi referensi bagi para calon pemimpin Indonesia. Dan seluruh pertanyaan yang telah disusun akan panelis berikan kepada calon presiden setelah ini ya. Baik, meskipun 17 April adalah hari libur nasional, namun ringankan langkah Anda menuju TPS dan jangan sia-siakan hak pilih Anda. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Tommy Cokro mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Saya untuk selfie, kita selfie berempat ya. Pak Jokowi kita selfie.